Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Maimun, Ibu Hajah Sholihah. Yang kami hormati Bapak Ahmad Faisal selaku pembina harian dan segenap jajaran pembina Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Maimun. Yang kami hormati segenap wali santri dari kelas 7A ya, dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Maimun, serta seluruh anak-anakku santri Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Maimun. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara ta'aruf ya, matsabah, dengan walaupun dengan kondisi yang seperti ini melalui online. Salawat serta salam marilah selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sudah kenal saya? Kalau kemarin sama Pak Faisal memperkenalkan saya sebagai bagian pendidikan. Jadi nama saya Himmah Wafiroh. Nah, di sini biasanya anak-anak memanggil saya dengan Bu Himmah. Ya, jadi kalian nanti kalau sudah di sini bisa memanggil saya dengan panggilan Bu Himmah. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang program dan kegiatan di Pondok Pesantren kita tercinta, Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Maimun. Nah, bentar, ini gimana ya? Oh, nah, kalau kemarin sudah dijelaskan sama Pak Faisal tentang tujuan dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Maimun, itu diantaranya untuk membekali santri agar bagaimana kalian mampu secara aktif melaksanakan ibadah yaumiyah dengan tertib, kemudian kalian harus hatam Al-Quran dengan tartil 30 juz tentunya, dan juga hafal juz 30 dan surat-surat pilihan. Kemudian kalian juga diharapkan setelah lulus dari sini berakhlak mulia, dan yang tak kalah penting mampu berkomunikasi sosial dengan modal bahasa asing yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga kalian mampu memahami ilmu yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sini kita Pondok Pesantren memiliki program di mana program itu akan kita realisasikan dalam bentuk kegiatan. Jadi kegiatan harian kalian. Nah, dari kegiatan itu kita akan mencapai sebuah tujuan. Tentunya tujuan tadi dari pondok. Di sini program pondok sendiri itu adalah selama 3 tahun kalian harus hatam Al-Quran bin Nadri 30 juz dan hafal juz amma serta surat pilihan. Jadi sini ada 4 surat yang harus kalian hafal. Di antaranya Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan Al-Mulk. Jadi 2 poin itu yang harus kalian selesaikan dalam waktu 3 tahun jika kalian mau mengikuti khatmil Quran.
Dan jika dua hal tersebut tidak terlaksana alias kalian tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun, tentunya berarti kalian dianggap tidak lulus dari pondok. Nah, ini mbak-mbak yang kemarin lulus. Nah, untuk mendukung hal tersebut, kami mengadakan 3 program tahasus. Jadi kalau pembagian ngaji kita membagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tahasus 1. Ini yang dari kemarin kalian tanyakan. Tahasus 1 itu mereka yang memang serius mau menghafal. Nah, jadi bukan main-main ya, hanya pengen menghafal ikut-ikutan teman-temannya, bukan. Tapi memang serius mau menghafal dan punya target hafalan. Kalau di sini kami menargetkan ada 5 juz, 10 juz, 15 juz, dan seterusnya. Jadi banyak yang mereka selama 3 tahun tidak hanya hafal juz amma dan surat pilihan, tapi sampai juz 10 juga banyak, juz 5 juga banyak. Kalau sini paling banyak itu sampai juz 10. Karena memang kegiatan dari madrasah sendiri sudah padat dan kegiatan pondok sendiri juga padat. Jadi kalau selama pengalaman saya di sini selama 4 tahun ini paling banyak itu ada yang menyelesaikan sampai 10 juz. Nah, bagaimana syaratnya untuk ikut tahasus 1? Nah, untuk ikut tahasus 1 kalian harus memiliki hafalan minimal 3 juz. Jadi hanya mereka yang memiliki hafalan minimal 3 juz, boleh juz 30, juz 1, juz 2, atau juz 30, juz 29, 28, itu juga boleh. Yang penting punya hafalan minimal 3 juz. Jadi tidak harus dari awal ikut tahasus 1. Misalnya kalian semester 2 kalian semester 1-nya kebapal, kemudian semester 2 kalian sudah dapat 3 juz, nanti kalian bisa naik ke tahasus 1 dan ikut hafalan setiap habis maghrib. Jadi kalau untuk tahasus 1 itu setorannya 2 kali habis subuh dan habis maghrib. Nah, itu untuk tahasus 1. Kemudian untuk tahasus 2 itu mereka yang pengen menghafal tapi tidak wajib kalau yang ini. Jadi pengen kok juz 30 kok sudah selesai, surat-surat pilihan kok sudah selesai, masih mau melanjutkan hafalan, itu boleh. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, itu untuk setorannya hanya setelah subuh. Jadi kalau habis maghrib tidak ikut setoran Al-Quran tapi ikut mengaji kitab di aula. Begitu juga dengan tahasus 3. Kalau tahasus 3 itu hanya mereka yang menyelesaikan hafalan wajib. Jadi hanya juz amma dan surat-surat pilihan. Itu setorannya juga sama setiap habis subuh. Jadi setiap habis subuh kalian kalau di pondok itu tidak tidur lagi. Nanti ada kegiatan menghafal Al-Quran. Nah, untuk kegiatan sendiri, kami ada kegiatan harian, ada kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, kegiatan semester, dan juga kegiatan tahunan. Untuk kegiatan harian itu adalah kegiatan pembiasaan yang harus kalian laksanakan setiap harinya. Jadi kalau kalian melewatkan atau tidak mengikuti kegiatan ini tentunya ada konsekuensinya, karena ini itu adalah hal-hal yang wajib kalian laksanakan setiap harinya. Yang pertama tentunya sholat berjamaah. Jadi kalau sholat itu wajib berjamaah di musola, tidak diizinkan untuk sholat di kamar sendirian, itu tidak boleh. Termasuk untuk yang istihadoh. Bagi yang istihadoh, sholatnya tetap di musola. Jadi nanti di stop bagian paling belakang. Karena kalau sholat istihadoh kan mesti ada yang sudah sudah mengalami istihadoh. Nah, itu nanti sholatnya di stop bagian belakang. Tapi tetap di musola, walaupun tidak ikut berjamaah. Karena sholatnya istihadoh itu kan cepet-cepetan.
Kemudian wirid setelah sholat itu juga wajib, kalian wajib mengikuti. Jadi tidak setelah selesai sholat salam terus langsung belenting ke kamar, tidak seperti itu. Dan lagi ada pembiasaan pembacaan surat-surat pilihan. Nah, surat-surat pilihan ini adalah surat-surat yang wajib kalian hafal. Jadi ada 4 surat tersebut. Surat Al-Waqiah setiap habis subuh, kemudian Ar-Rahman setiap habis asar, dan untuk Al-Mulk setiap habis maghrib. Jadi walaupun kalian memiliki kewajiban untuk menghafalkan 4 surat itu, insya Allah akan mudah karena setiap hari kalian akan membacanya secara terus-menerus. Jadi itu akan memudahkan kalian untuk menghafalnya. Kemudian yang kedua, ada pengajian Al-Quran, baik secara bil ghaib maupun bin nadri. Jadi setiap hari, kalau untuk pengajian Al-Quran, ngaji ya, itu setiap habis asar. Mana tadi? Kemudian sholat sunnah dan puasa sunnah. Sholat sunnah juga selalu kami anjurkan untuk selalu dilaksanakan. Jadi ada sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, tahajud juga. Jadi jam 3 santri sudah dibangunkan. Kemudian sholat duha itu sebelum berangkat sekolah atau di madrasah pada saat istirahat juga bisa. Kemudian ada pengajian kitab itu setiap habis maghrib. Dan di sini kita ada pendampingan belajar. Jadi pada saat jam wajib belajar kalian jam 8 sampai jam 10 malam itu adalah jam wajib belajar. Nah, itu ada pendampingnya. Jadi nanti ada yang mendampingi kalian belajar. Kalau ada yang tidak mengerti, ada yang tidak tahu, kalian bisa tanya ke pendamping belajar kalian masing-masing. Dan juga yang terakhir tentunya sebagai santri kita harus selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun pondok. Jadi kita ada piket harian. Jadi nanti setiap hari piketnya akan dibagi, baik itu piket kamar maupun piket pondok. Nah, ini untuk jadwal kegiatan kalian nanti kalau sudah di pondok selama 24 jam. Mulai dibangunkan jam 3 itu untuk sholat tahajud. Dan langsung mandi ya. Jadi karena kalian satu kamar mandi itu untuk 10 orang. Jadi untuk kelas 7 itu dapat jatah kamar mandi 4. Kalau kalian 40 berarti untuk 10. Nah, itu kalian harus mandinya mulai dari jam 3 bangun tidur langsung memulai antrian mandi. Nah, kemudian jam 4, entah itu jam 4 atau kalau biasanya subuhnya setengah 5, juga setengah 5 itu kita sholat jamaah subuh. Setelah sholat subuh membaca sholat Al-Waqiah bareng-bareng, kemudian ada setoran hafalan. Jadi setoran hafalan modelnya seperti digambar itu ada di bawah. Ada antriannya, oke. Kemudian jam 6 itu makanan sudah siap, jadi kalian bisa sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Jam 6 siap-siap untuk berangkat sekolah. Jadi jam 6.45 sampai jam 2 itu adalah kegiatan kalian full di madrasah. Karena kita masuknya jam 6.45, jadi diusahakan berangkatnya sebelum jam itu. Karena modelnya kalau di madrasah itu, kalau telat tidak boleh mengikuti jam pelajaran pertama. Nah, pulang sekolah kalian jam 2. Jam 2 silahkan kembali ke pondok. Atau kalau yang mengikuti ekstra, boleh langsung. Tapi kebanyakan memang setiap hari itu ada kegiatan sampai jam 3. Jadi kalau hari Sabtu itu ada pengayaan matematika, hari Ahad pengayaan IPA, kemudian kalau hari Senin dan Selasa itu ekstra pilihan. Kebanyakan banyak yang ikut ekstra olahraga, voli atau karate, ada PMR juga, PKS. Nah, banyak ekstra lain yang disediakan di madrasah.
Kemudian hari Rabu kalian ada ekstra pramuka, itu juga wajib. Jadi kalian itu bisa pulang basi ke pondok jam 2. Kalau hari Kamis selain itu kalian pulangnya jam 3. Kemudian salat asar berjamaah. Nah, setelah salat asar berjamaah membaca surat Ar-Rahman. Setelah sholat, kalian ada waktu untuk mandi atau kebersihan diri dan juga tetap ada piket sore. Jadi nanti piket kita bagi juga setiap sore. Ada yang dapat piket sore. Kemudian mengaji Al-Quran dimulai dari jam 4 sampai maghrib. Itu mengaji secara binadri atau membaca. Jadi kalian membaca Al-Quran disimak sama gurunya. Kemudian, nah ini, kalau kalian sudah selesai mandi, usahakan langsung makan malam. Jadi makan malamnya itu sebelum maghrib. Kalau kalian sore tidak makan, nanti makan malamnya harus menunggu selesai sholat isya. Jadi jam 8 baru bisa makan. Nah, untuk sholat maghrib, habis sholat maghrib itu ada membaca surat Al-Mulk. Setelah itu habis membaca Al-Mulk ada pengajian kitab. Kalau untuk tahasus tidak mengikuti pengajian kitab tapi setoran Al-Quran. Jadi nanti tempatnya di lantai 2 di kamarnya mbak-mbak itu nanti setoran Al-Quran untuk yang tahasus 1. Kalau yang lainnya di musola kita ngaji kitab bareng-bareng. Kemudian setelah itu langsung dilanjut dengan salat isya berjamaah. Dan jam 8 bisa dimulai belajar bersama. Jadi jam wajib belajar itu untuk mengerjakan PR dan lain-lainnya. Dan jam istirahat bel malam itu jam 10 sampai jam 3 kita bangunkan lagi. Paham ya? Kemudian lanjut, ini jadwal pengajian kitab kita. Jumat, jadi Jumat itu maksudnya adalah Jumat malam Sabtu habis maghrib. Nah itu ada pengajian kitab Nasoihul Ibad, pengampunya Bapak Faisal. Kemudian hari Sabtu kitab Fathul Qorib diampu oleh Pak Anam. Nah untuk hari Ahad, Ahad malam Senin kita tidak ada pengajian kitab tapi ada ekstra kiroah dan sholawat. Jadi nanti diajari kiroah oleh Bu Wakil. Kemudian hari Senin kita mulai kitab lagi, kitabnya Akhlak Lil Banat sama Pak Faisal lagi. Kemudian hari Selasa juga tidak ada pengajian kitab, jadi kita ada conversation itu sama Pak Imam. Jadi nanti jadwalnya per kelas dan kita menggunakan kelas madrasah mulai dari siang sampai sore. Kemudian hari Rabu ada pengajian kitab lagi, kitab yang digunakan kitab Majalisus Saniyah. Jadi itu kitab tarikh, nanti yang mengampu Pak Anam. Nah, Kamis malam Jumat tidak ada pengajian kitab, tapi kita membaca Yasin, tahlil, dan berjanji. Jadi model pengajian kitabnya seperti digambar. Model bandongan. Jadi nanti Ustadz menyampaikan, kalian maknani. Nah, selama pandemi ini kegiatan ngaji kitab dilaksanakan secara online melalui channel YouTube Alma. Jadi kalian kalau mau lihat contoh pengajian kitabnya, kalian bisa buka nanti setelah ini buka YouTube, kalian lihat buka channel Alma TV. Jadi di Alma TV itu ada beberapa pengajian yang sudah mulai dilaksanakan kemarin di semester kemarin. Nah, lanjut. Nah, untuk kelancaran kegiatan harian kalian, nah jadi di sini ada pengampu qiraatul Quran dan juga pendamping belajar. Nah, untuk kelas 7 nanti ngajinya itu sama Bu Ratna Kusmawati. Beliau itu lulusan dari Yambu'ul Quran, Pondok Yambu'ul Quran Kudus. Kemudian untuk kelas 8 ada Bu Tia dan kelas 9 ada Bu Hilya. Kalau Bu Hilya kalian yang kelas 7 pasti sudah tahu ya, mengajar di Madrasah Pelajaran IPA.
itu Bu Hilya. Beliau lulusan dari Pondok Krapyak, Jogja. Kemudian untuk wali pondok kelas 7, karena kalian di selatan, jadi nanti wali kalian itu Mbak Mafa yang akan menyampaikan materi setelah ini. Jadi Mbak Mafa itu wali pondok kalian sekaligus pendamping belajar kalian pada saat jam wajib belajar. Nah, jadi kejadian nanti kalian akan lebih banyak sama Mbak Mafa. Untuk kelas 8 ada Mbak Muna, dan untuk kelas 9 wali pondoknya saya, tapi untuk kelas 9 sudah tidak ada pendampingan belajar. Jadi nanti kalau untuk kelas 9 kita pakainya GO. Nah, jadi nanti ada les GO. Nah, ini untuk kalau yang tadi kegiatan harian, nah ini kegiatan mingguan. Jadi kalau kalian mikir di pondok hari Jumat ngapain ya, nggak ke madrasah, bosen. Nah, jangan dikira. Jadi hari Jumat itu justru hari yang sangat sibuk kalau di pondok. Jadi semua kegiatan dipusatkan pada hari Jumat, pada saat hari libur kalian. Mulai dari malam Jumat. Nah, kalau malam Jumat ini ada pembacaan Yasin, tahlil, tiba, dan berjanji. Berjanjian ya Kamis malam Jumat. Kemudian setelah itu dilanjut dengan mengaji Al-Kahfi. Kalau mengaji Al-Kahfi tujuannya apa? Jadi agar santri-santri betah di pondok. Nah, itu kita setiap malam Jumat mengadakan ngaji Al-Kahfi. Kemudian ada setelah mengaji Al-Kahfi, kita jam tidur, subuh dibangunkan. Nah, ini setelah habis subuh, setelah selesai sholat, langsung ke menara. Jadi kita mengikuti pengajian tafsir Mbah Sya'roni di menara, tafsir Jalalain. Nah, habis dari menara, tidak langsung balik ke pondok, tapi kalian langsung ke madrasah. Di sana sudah ada Bu Asma. Nah, nanti Bu Asma yang memandu kalian untuk senam dan olahraga. Jadi tidak hanya senam dan olahraga, bahkan kadang-kadang Bu Asma juga ngasih game. Jadi nanti ada game juga. Nah, habis dari madrasah kalian balik ke pondok untuk ro'an, kerja bakti. Jadi kalau di pondok itu namanya ro'an, kerja bakti yang ada di pondok. Jadi kita membersihkan seluruh area pondok dan semuanya dibagi tugasnya. Habis itu kalian bisa istirahat sampai zuhur. Nah, habis zuhur ada kegiatan lagi, yaitu pelaksanaan takziran. Jadi untuk kalian yang santri-santri yang banyak melanggar peraturan, nah itu nanti takzirannya Jumat setelah zuhur. Jadi nanti diumumkan pakai mic sentral. Kemudian habis asarnya ada ekstra rebana. Bagi yang punya bakat, bagi yang punya minat, boleh mengikuti ekstra rebana habis asar. Nah, selesai sampai jam 5 ekstra rebana, kemudian dilanjut dengan tadarus. Jadi ada darusan, yang satu ngaji, yang lain menyimak. Nah, itu untuk kegiatan hari Jumat. Nah, ini untuk kegiatan bulanan. Jadi untuk minggu pertama kalian itu diizinkan untuk pulang ke rumah. Boleh pulang, boleh hanya disambang untuk diajak keluar. Jadi nanti modelnya ini ada kartu, kalian bisa menulis kartu keluar. Setiap bulan hanya boleh 1 kali. Jadi kalau kalian nggak disambang, nggak pulang, terus pengen keluar ke Alfamart atau ke Indomaret membeli barang, nah itu bisa pakai jatah itu. Atau misalnya kalian ada acara, kok pas nggak minggu pertama ya, ada nikahannya Mbak tanggal 18, nah itu boleh diambil. Nah, sebagai gantinya awal bulan kalian tidak boleh pulang. Kemudian Jumat minggu kedua, kalau biasanya Jumat yang lain setelah dari ngaji Mbak Sya'roni itu ada senam. Kalau minggu kedua senamnya ditiadakan, tapi kita jalan-jalan ke alun-alun. Jadi jalan-jalan ke Simpang Kudu, ke alun-alun Kudus. Kemudian untuk Kamis minggu ketiga kita ada agenda ziarah ke Sunan Kudus dan makam Kiai Haji Arwani Amin. Kiai Haji Arwani Amin itu pendiri dari Pondok Yang Butul Quran. Nah, untuk minggu keempat kita ada yang namanya muhadharah. Jadi nanti kalian menampilkan drama.
Jadi modelnya per kelas nanti gantian kelas 9, kelas 7, dan kelas 8 itu secara bergantian. Nah, ini untuk kegiatan semesteran yang hanya dilaksanakan setiap satu semester sekali. Jadi ada pendampingan pembahasan soal PTS. Nah, untuk soal-soal tahun lalu itu akan dibahas kalau kalian berarti ya sama Mbak Mafa. Jadi nanti kalau ada yang nggak bisa boleh tanya. Kemudian ada imtihan pondok. Jadi imtihan itu ujian atau PAS-nya pondok itulah. Jadi kalau kalian setiap habis maghrib ngaji kitab, nah itu ujiannya di imtihan pondok itu setiap satu semester satu kali. Jadi ada yang namanya imtihan pondok. Jadi kalau kalian ngaji kitab ya diusahakan kitabnya jangan ada yang bolong-bolong. Difulkan semua, jangan ditinggal ngantuk. Jadi nanti kalau pas ujian bisa. Kemudian ada istighosa, itu dilaksanakan setiap kita mau menghadapi PAS. Ada pemberian motivasi, kemudian game-game, kita sering melaksanakan banyak game. Jadi biar anak tidak boring, banyak game yang kita laksanakan setiap ada event-event. Ada game bahasa, ada game kekompakan. Nah, kemudian setiap semester sebelum kita libur lama, libur panjang, libur semester itu ada yang namanya simaan persyaratan pulang. Jadi sebelum pulang kalian itu harus menghafal disimak sama temannya. Kalau untuk tahasus 1 nanti simaannya 3 juz. Untuk tahasus 2 setengah juz, tahasus 3 hanya 1/4 juz. Jadi tergantung nanti kalian ikutnya tahasus berapa. Kemudian, nah ini jadi ada yang namanya rapot pondok, evaluasi kemajuan belajar santri dan pembagian rapot. Jadi ada rapotnya sendiri pondok itu. Nah, kemudian lanjut, ini untuk kegiatan tahunan. Untuk kegiatan tahunan contohnya kita ada matsaba. Kalau biasanya matsaba itu ada lomba-lomba, tapi karena tahun ini kita dalam kondisi menghadapi pandemi, jadi lomba-lomba kita tiadakan, bahkan matsaba itu pun harus secara virtual. Kemudian ada orasi dan pemilihan ketua pondok. Jadi pondok itu ada yang namanya pengurus dari santri. Nah, itu ada ketuanya, ada struktur organisasinya. Nah, untuk tahun ini Mbak Hasna yang menjabat sebagai ketua, orang Tegal. Nah, setelah LPJ kita juga ada LDK pondok sendiri, latihan dasar kepemimpinan. Selain itu kita juga punya program hunting turis. Jadi hunting turis itu kalau di madrasah kalian ada wisata religi, atau kalau di MI, di SD dulu ada piknik lah. Nah, ini pikniknya pondok itu hunting turis. Jadi kita mencari turis di tempat-tempat yang banyak turis. Nah, kita wawancara. Jadi kita mengaplikasikan pelajaran conversation yang sudah kita dapat dari Pak Imam di situ. Jadi kita wawancara ke turis-turis. Nanti ada pembuatan laporannya. Nah, kemudian ada PHPN. PHPN kita sering mengikuti banyak PHPN dan PHPI, ada Maulid Nabi atau mengikuti pawai hari santri, banyaklah Isra Mi'raj. Nah, ini yang tak kalah penting. Jadi selama 3 tahun kalian di sini, sebelum kelulusan kalian wajib membuat majalah angkatan. Jadi ada yang namanya majalah pondok. Itu namanya majalah Maula. Al-Maula. Jadi majalah Al-Maula itu nanti dibuat setiap kalian kelas 3. Jadi begitu kalian lengser dari kepengurusan pondok, nah kalian akan membuat majalah, menerbitkan majalah Al-Maula ini. Nah, ini juga khatmul Quran, agenda tahunan kita. Dan yang tak kalah penting adalah ini akhirus sanah, haflah akhirus sanah, dan itu hanya diikuti mereka yang bisa menyelesaikan pengajian mereka. Jadi ngaji bin nadri 30 juz dan bil ghaib juz 30 serta surat pilihan. Jadi bagi kalian yang tidak lulus, jangan mengharap bisa ikut haflah. Nah, terima kasih. Jadi itu program-program tadi.
Kalau ada pertanyaan, monggo bisa lewat chat atau bisa secara langsung. Ada yang mau ditanyakan? Bisa angkat tangan. Dadah. Ya, Mumtazah. Apa bu? Mana Mumtazah? Mumtazah bisa? Di unmute kok bisa? Ya, Mumtazah. Monggo. Ya, ini mau ya, ini mamanya untuk sambangan orang tua itu kita diizinkan dalam 1 bulan berapa kali ya Ustazah ya? Terima kasih. Jadi untuk sambangan itu nanti dalam 1 bulan hanya 1 kali. Jadi tadi sudah dijelaskan untuk sambangan itu di awal bulan. Nah, jadi untuk sambangan di awal bulan itu boleh diambil untuk disambang. Kalau diambil untuk disambang boleh diajak keluar atau boleh diambil untuk pulang. Jadi waktunya itu mulai dari Kamis pulang sekolah jam 2 sudah bisa dijemput. Nah, balik ke pondok maksimal jam 5 hari Jumatnya. Jadi Jumat sore harus sudah balik ke pondok. Tapi juga boleh tidak diambil, seumpama bulan ini tidak diambil, jadi dia masih punya celengan. Jadi kalau sini modelnya tidak model hangus. Banyak ya pondok yang kalau dia tidak diambil, nanti sistemnya hangus. Kalau sini enggak, jadi seumpama minggu besok dia mau pulang 2 kali karena ada acara nikahan, mantenan, berturut-turut. Jadi untuk yang bulan ini tidak usah diambil, bulan besok diambil 2 kali, itu boleh. Jadi yang penting dalam 1 bulan kita hanya mengasih jatah 1 kali di awal bulan. Ada lagi? Bisa melambaikan tangan? Yang mau tanya? Klorin. Ya, klorin. Ya, monggo klorin. Kita pakai lewat chat aja apa gimana? Ya, di chat aja ya. Nah, ya kalau 1 juz saja tidak boleh ikut tahasus 1. Jadi kalau kalian mau ikut harus menambah lagi 2 juz. Nah, bisa dikejar itu, banyak yang mereka setiap habis subuh setoran itu bisa menyelesaikan 3 juz dalam waktu 1 tahun. Terus nanti kelas 8 bisa ikut tahasus 1 atau dalam waktu 1 semester bisa dapat 3 juz, nanti semester kedua ikut tahasus 1. Yang penting syaratnya minimal harus memang 3 juz. Jadi tidak banyak yang ikut. Kalau untuk sekarang kelas 9 itu yang ikut tahasus 1 ada 6. Kalau untuk kelas 8 hanya ada 3. Jadi hanya ada 3 yang ikut tahasus 1. Jadi jumlahnya itu hanya 9 anak. Nah, kenapa sedikit? Agar lebih teropeni kalau kita bilangnya. Jadi tidak boleh banyak-banyak, yang penting mereka memang yang benar-benar serius mau ikut tahasus 1. Karena kalian di kelas unggulan, tentunya kelas kalian itu beda sama kelas-kelas reguler lainnya. Jadi untuk masalah PR, tugas-tugas tentunya akan lebih berat di kelas kalian. Karena guru itu menganggap kemampuan kalian di atas rata-rata. Nah, jadi kalau istilahnya ya memang benar-benar kelas ini itu digenjot. Belum lagi untuk kalian nanti kalau sudah kelas semester 2 atau kelas 8 semester 1-2 itu banyak yang mengikuti lomba-lomba. Jadi waktu kalian itu akan banyak terforsir di madrasah untuk kegiatan-kegiatan madrasah. Nah, itu kenapa kami tidak berani membebankan banyak hafalan kepada kalian. Jadi hafalannya selama 3 tahun itu hanya juz 30 sama surat-surat pilihan. Nah, jadi karena itu.
Oh, ini ada yang tanya, biasanya takziran berupa apa? Oh, belum sudah tanya takziran ya. Kalau takziran di sini masih manusiawi. Nah, jadi kebanyakan takzirannya itu membaca Al-Qur'an. Kemudian lanjut, Bu, kalau tahfidz pas lulus ada minimal hafal berapa juz ya? Nah, jadi kalau untuk tahfidz seperti tadi dikemukakan, hafalan bertarget jadi 5 juz atau 10 juz. Kalau kebanyakan sini itu sampai 10 juz. Kalau di atas kayaknya belum ada, selama ini belum ada. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Anif Fatia. Semuanya harus ikut hafalan, Bu? Iya, semuanya harus menghafal juz 30 dan surat-surat pilihan. Jadi habis subuh kalian itu biar tidak tidur, kalian setoran hafalan. Bu, tempat ambil makannya itu khusus kelas 7 atau jadi satu dengan kakak kelas? Jadi satu. Nah, tapi kalian enaknya, jadi untuk tahun ini kelas 7 kita taruh di selatan, justru tempat makannya itu lebih dekat sama kalian. Kalau tahun kemarin kan kelas 7-nya di atas, jadi dulu kelas 7, 8 itu di atas, ini kelas 9-nya di selatan. Nah, tapi setiap hari kita rolling, jadi nanti kalau kalian tahun ini sudah di selatan, tahun depan kelas 8, kalian pasti di utara, jadi di lantai 2, jadi kita rolling setiap tahunnya. Makanya kalau ambil makan, ya usahakan jalan bareng-bareng sama kakak kelas. Kalau orang tua mau kirim uang, caranya gimana, Bu? Anak-anaknya dibuatin ATM apa gimana? Nah, untuk uang, jadi nanti semua uang dari orang tua, baik itu uang saku maupun uang SPP, bisa ditransfer ke rekeningnya pondok. Jadi nanti ada rekening pondok, kita share. Nah, untuk uang saku nanti kita kasihkan, kalau untuk uang SPP nanti kita kasihkan ke madrasah. Nah, syarat tahassus 1 harus hafal 3 juz dulu, begitu, Bu? Ya. Jadi kalian bisa ikut tahassus 1 setelah hafal 3 juz. Entah itu kalian hafal 3 juz, sudah dari rumah sudah punya hafalan 3 juz, atau di sini semester 1 kalian genjot 3 juz, baru ikut tahassus 1, atau banyak yang mereka dari ikut tahassus 1 kelas 9 baru ikut, banyak kelas 8 baru ikut, banyak. Jadi tidak harus dari semester 1. Bu, misal ikut binodri sama bil goib angsal tamboten, ya harus ikut dua-duanya. Jadi kalau sore itu ngajinya binodri, nah kalau habis subuh bil goib. Binodri itu membaca, bil goib itu hafalan. Bu, tahassus 2 tolong diulangi lagi. Jadi kalau tahassus 2 dia itu hanya pengen menghafal tapi tidak pengen terbebani karena memang kesibukan di madrasah kan banyak. Nah, jadi hafalan setoran hafalannya itu hanya pada waktu subuh 1 kali saja. Jadi banyak. Jadi kebanyakan di sini itu tidak hanya hafal juz 30 sama surat pilihan. Kebanyakan itu juz 1, juz 2, juz 3 itu Mbak yang seperti itu banyak. Jadi tidak ikut tahassus 1, tapi mereka juga hafal juz 1, juz 2, setorannya setiap habis subuh. Apalagi kalau yang sudah punya hafalan juz 30 dari rumah, itu akan lebih mudah tentunya, lebih banyak membantu. Bu, hafalan juznya dari belakang apa depan? Dari juz amma ke juz 1 atau dari juz amma 1 juz sampai juz 11? Terserah, monggo. Kalau yang tahassus 1 yang penting dia sudah punya hafalan 3 juz, entah itu juz 27, 28, 29 atau juz 30, juz 1 dan juz 2, terserah, yang penting 3 juz. Kalau kebanyakan yang dari SDIT itu sudah punya hafalan juz 30, 29 dan 28 ya. Nah, itu juga boleh ikut tahassus. Bu, kalau mau ikut tahassus itu dari tahassus 3 dulu, atau kalau sudah hafal 3 juz boleh langsung tahassus 1, Bu. Kalau sudah hafal 3 juz boleh langsung ikut tahassus 1. Jadi nanti habis maghrib dia tidak ikut pengajian kitab, tapi ikut setoran hafalan.
Nah, ini dari Neha. Bu, kalau santri sudah disambang atau pulang awal bulan dan waktu pertengahan bulan dia sakit, apakah boleh disambang atau pulang? Tidak boleh. Jadi, kalau sakit tetap di pondok, tidak boleh pulang. Kecuali kalau sakitnya lebih dari 3 hari, itu baru diizinkan untuk pulang. Nah, jangan khawatir kalau sakit di sini tetap ada yang ngopeni. Jadi saya di sini itu 24 jam. Kalau Pak Faisal kan paginya di madrasah, kalau Mbak Mafa paginya di RA, Mbak Muna kuliah. Tapi kalau saya 24 jam, jadi pagi juga saya tetap di sini. Dan kita bekerja sama dengan klinik Masyitoh. Jadi nanti untuk yang sakit-sakit tetap akan kami berobatkan. Tapi kalau sudah kami berobatkan 3 hari masih belum sembuh, nah itu baru boleh diajak pulang. Bu, berarti nanti pas kelas 9 les. Ya, kelas 9 les. Mulai dari kelas 7 juga sudah boleh les. Kalau kalian mau, itu nanti lewatnya sama BK. Jadi kita ada yang namanya BK Pondok. BK Pondok itu sama dengan BK Madrasah. Jadi untuk kelas 7A nanti BK-nya sama Bu Ida. Itu nanti yang menangani segala kasus kalian. Jadi kalau kalian nggak betah, itu nanti bisa curhat sama Bu Ida. Baik, Bu Ida. Terus selain itu, Bu Ida juga memfasilitasi anak untuk yang pengen les. Misalnya kalian dari kelas 7 pengen ikut les matematika, IPA. Nah, itu silahkan ngomongnya ke Bu Ida. Nanti dicarikan guru les. Jadi bekerja sama dengan bimbel. Nah, itu nanti. Biasanya kalau sini ngambil hari lesnya itu hari Kamis sama Jumat. Jadi pada waktu jam-jam kosong itu nanti gurunya ke pondok. Jadi gurunya yang ke pondok itu bisa secara kelompok ataupun mandiri. Untuk kelas 9, jadi setiap tahunnya kita mengadakan kerjasama dengan GO untuk menghadapi ujian nasional. Tapi sekarang ujian nasional sudah nggak ada ya. Jadi nggak tahu nanti masih ada GO apa nggak, karena ujian nasionalnya kan udah nggak ada. Bu, misal setoran itu hafalannya harus 1 kaca atau semampunya? Setoran semampunya, yang penting lancar. Kalau tidak lancar besok disuruh mengulang lagi. Jadi setoran itu semampunya, yang penting lancar. Yang untuk tahassus 1 itu 3 juz termasuk hafalan wajib tidak? Ya. Jadi juz 30 itu sudah dihitung 1 juz. Kalian boleh menambah juz 1, juz 2, atau juz 29 dan juz 28, terserah. Bu, ulangi tahassus 2. Tahassus 2 itu bagi mereka yang sudah menyelesaikan juz 30 kemudian pengen lanjut menghafal lagi. Jadi kebanyakan yang lulus di sini itu mereka tidak hanya hafal juz 30 tapi juga juz 1, juz 2. Itu setaranya setiap habis subuh. Jadi kalian kalau habis subuh, baik itu tahassus 1 maupun tahassus 2 maupun tahassus 3 habis subuh semuanya setoran hafalan. Bu, misalnya udah hafal 3 juz tapi mau lancarin hafalannya, itu ikutnya tahassus berapa? Tahassus 1. Jadi kalau sudah hafal 3 juz ikutnya tahassus 1. Wajib Bu les kelas 9. Oh, itu nanti kelas 9 ya. Ya, lesnya ada biaya tambahan. Jadi lesnya dibebankan ke biaya tambahan sendiri karena kami sudah memfasilitasi pendamping belajar. Jadi Mbak Muna, Mbak Mafa itu yang ngelesi kalian setiap harinya, setiap malam, dan mereka standby di sini. Tapi kalau kalian merasa kurang dengan Mbak Mafa dan Mbak Muna karena banyak ya anaknya, nah itu kalian bisa ambil les tambahan. Ya, sudah selesai ya. Nah, untuk selanjutnya kita tidak ada syaratnya, semuanya wajib ikut tahassus 3. Tahassus 1 kan 3 juz, yang 2 tidak ada syaratnya, yang 2 yang penting sudah menyelesaikan juz 30. Sudah ya, kita lanjut dengan Mbak Mafa biar nanti tidak sampai maghrib selesainya. Sekian dari saya. Apabila sebelum saya tutup, jadi nanti saya minta kalian tulis nama kalian dan jumlah hafalan kalian.
Misalnya Zaidatun 10 juz. Nah, nanti kalian tulis di grup WA. Hanif Fatia 2 juz, Wahyu berapa juz. Nah, itu nanti kalian tulis. Atau yang belum punya hafalan juga tidak masalah. Misalnya, siapa belum punya hafalan, Bu? Nah, tidak masalah. Jadi nanti itu untuk penentuan kalian ikut tahasus berapa. Kemudian untuk pengajian kitab ini nanti, untuk pengajian kitab, insya Allah dimulai besok malam. Jadi kalian bisa mulai mempersiapkan, boleh cari-cari kitabnya dulu. Nah, seperti tadi kitab Akhlaqul Banat, ada Majalis Susaniyah, kitab-kitab yang digunakan di pondok. Nanti silahkan kalian boleh beli di sana sendiri atau kalian bisa pesan ke pondok. Jadi kalau pesan ke pondok nanti kitabnya kita kirim ke rumah kalian. Jadi nanti kita paketkan kitabnya. Atau kalian cari di rumah sendiri juga tidak masalah di toko-toko kitab sekitar kalian. Jadi ada 4 kitab itu yang kalian siapkan dan mulai besok malam kita sudah mulai pengajian kitab. Dan untuk pengajian Quran nanti kita sistemnya mau pakai Zoom. Nah, jadi bisa disiapkan mulai dari sekarang, kalian bisa mulai menghafal dari juz 30. Nanti kita kasih tahu jadwal waktunya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya secara pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Maimun, Wajah Solehah MPDI. Yang terhormat pembina Pondok Harian Bapak Ahmad Faisal. Yang terhormat seluruh pembina Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Maimun, dan tak lupa teman-teman semua, halo. Kita bertemu walaupun masih di media sosial, salam kenal. Setelah dipaparkan oleh Bu Ima tadi, saya Mafatihul A'la, biasanya dipanggil dengan Mbak Mafa kalau di pondok. Nah, nanti sesuai dengan amanahnya Bu Ima, keseharian kalian akan lebih sering dengan saya. Jadi kamar kalian akan dekat dengan saya. Kemudian untuk belajar, pendampingan belajar, kalian juga akan dengan saya. Apapun yang kalian butuhkan, ketika saya bisa membantu dan mampu, pasti saya akan bantu untuk kebutuhan kalian. Kemudian ketika kalian nggak nyaman atau apa, boleh cerita dengan saya. Oke? Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga dalam kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kita juga masih bisa bertemu tatap muka walaupun masih di media sosial. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter, sikap, kepribadian, dan pembiasaan rutin. Jadi setelah kemarin sama Abah ya, Bapak Ahmad Faisal itu di pondoknya kita akrabnya dipanggil dengan Abah. Diawali dengan Abah kemarin, kemudian ada Mbak Muna juga, terus tadi juga ada Bu Hima. Nah, terus sekarang sama Mbak Mafa tentang pendidikan karakter santri, jadi sikap, kepribadian, dan pembiasaan rutinnya. Sudah dijelaskan oleh Bu Hima tadi tentang kegiatan-kegiatan pondok, ada kegiatan harian, kegiatan mingguan, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Maka dari itu, bagaimana sih kita bisa melakukan semua kegiatan tersebut
dengan senang hati, dengan tanpa beban, nyaman, dan hanya tidak menjadikan kita tertekan. Nah, oke, nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Oke, pertama apa sih pendidikan karakter itu? Tentunya kalian pasti sudah sering ya mendapatkan materi tentang apa karakter. Wah, banyak sekali. Pasti kalian sudah tahu banyak tentang karakter. Jadi, Bapak cuma kasih sedikit karakter. Itu bawaan, perilaku, sifat, watak, budi pekerti. Nah, terus berkarakter, kan biasanya ada, itu karakternya kayak gini. Saya sudah berkarakter, nah, itu berkarakter itu berperilaku, berkepribadian, bersifat, berwatak. Jadi ketika kita bisa dikatakan berkarakter yang baik, maka harus mengacu kepada apa? Sikapnya kita. Sikapnya kita bagaimana? Baik apa tidak? Kalau sikapnya kita jelek, maka ya berkarakternya kita juga akan terganggu juga. Terus perilaku kita sehari-hari, perilaku kita bersama teman, perilaku kita dengan guru, dengan mbak-mbak, dengan yang lain, maka itu juga akan mempengaruhi dengan karakter kita, juga dengan keterampilan kita. Wah, anak ini loh, teman ini loh, mbak ini loh, ini tangannya tuh terampil banget. Nah, itu. Jadi karakter itu akan mengacu kepada ketiga aspek tersebut. Oke, selanjutnya. Karakter merupakan aspek penting untuk menentukan kualitas diri seseorang. Jadi, kalian akan dikatakan, wah mbak ini baik sekali, wah mbak ini, ya Allah mbak ini kenapa kok seperti ini? Nah, itu dari karakter kalian, sifat kalian. Nah, itu. Kemudian, karakter yang berkualitas harus dibina dan dibiasakan sejak dini. Nah, selagi kalian masih usia MTS, ya masih semangat-semangatnya belajar, masih bisa terbentuk, dan alhamdulillah kalian terpilih menjadi siswa unggulan di MTS Banat, akhirnya masuk ke lingkup Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Maimun. Nah, karena kita hidup di pondok itu, kalian harus syukuri. Karena apa? Kita belajar bersinambungan, berpoe 24 jam non-stop itu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh insya Allah. Maka ketika kita kumpul dengan orang yang baik, insya Allah kita juga akan ikut baik. Jadi alhamdulillah, syukuri karena kalian sudah menjadi orang-orang terpilih. Jangan sampai kalian sia-siakan kesempatan kalian ini di tengah jalan, akhirnya putus di tengah jalan. Jangan sampai, semoga tidak ada yang seperti itu. Karena ketika kita melakukannya, menerimanya dengan ikhlas, menerimanya dengan senang hati, maka kedepannya juga akan sangat nyaman kita lakukan ya. Terus sekarang Pondok Pesantren juga telah terbukti menjadi lembaga pendidikan Islam yang mampu mengembangkan seluruh aspek, terutama pembentukan watak religius. Nah, ini yang paling penting, watak religius, sehingga memiliki pengetahuan dan pembentukan akhlakul karimah atau yang dinamakan berkarakter. Jadi ketika kalian dikatakan karakternya itu baik sekali, ada step by stepnya yang harus kalian lakukan untuk menumbuhkan karakter itu, untuk sifat itu. Jadi semua orang mempunyai sifat, semua orang mempunyai watak, semua orang mempunyai perilaku masing-masing. Tapi ketika sikap, perilaku, watak itu kita bina, kita biasakan dengan hal-hal yang baik, maka terbentuklah akhlakul karimah. Nah, itu pernah Mbak Mafa dengar ada kata-kata seperti ini. Watak itu bisa diobati, tapi kalau watak tidak bisa diobati. Tapi jangan sampai situ saja. Kita lihat, karena teman-teman kan masih usia MTS ya, masih semangat-semangatnya belajar, masih bisa dibentuk dari sejak sedini mungkin. Nah, maka dari itu watak, perilaku, sifat itu bisa dibentuk mulai dari sekarang. Oke? Selanjutnya, nah ini menurut penelitian oleh Freud dikatakan bahwa kegagalan penanaman kepribadian yang baik pada anak akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya
kelak sesuai tadi yang diomongin sama Mbak Mafa. Kalian bersyukur, alhamdulillah terpilih menjadi orang-orang terpilih di MTS Banat, di kelas unggulan di pondok pesantren. Nah, jadi kalian harus bersyukur, dinikmati. Mungkin dari situ di lingkungan yang baik, apalagi kita berada di Kudus, di tengah-tengahnya Menara Kudus, Sunan Muria, terus dinaungi oleh kiai-kiai, itu barokahnya sangat besar sekali. Jadi bagaimana caranya kita untuk berproses supaya watak kita, sifat kita, perilaku kita akan menjadi lebih baik lagi. Nah, dari sini kesimpulannya tadi, jika ingin mempunyai karakter atau perilaku yang baik dewasanya nanti, maka kita harus membiasakan berakhlakul karimah atau berkarakter yang baik dari sejak sekarang. Bagaimana sih caranya? Apalagi ini harus di rumah saja ya, nggak boleh kemana-mana. Terus gimana sih caranya? Nah, ini nanti Mbak Mafa kupas tuntas ya di setelah ini. Nah, oke. Pendidikan karakter, kenapa disamain dengan pondok pesantren? Ini tidak harus di pondok pesantren, tapi kalau menurut Mbak Mafa, pondok pesantren adalah salah satu tempat atau lembaga yang sangat pas ketika kita ingin membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Seperti ada kata pepatah, saya ingin mempunyai perilaku seperti perilakunya Rasulullah. Nah, kalau kita tidak mengenal Rasulullah, terus bagaimana kita berakhlak seperti Rasulullah? Wah, di pondok pesantren inilah bismillah, niat kita ditata yang bagus, biar kita bisa menambah ilmu pengetahuan tentang keagamaan, tentang religius. Oke. Kenapa sih kok keduanya terkaitan? Karena tadi pembiasaan di pondok itu nanti kita bertemu selama 24 jam nonstop. Dan kita itu sebagai manusia yang tempatnya salah, tempatnya lupa, maka diperlukan upaya praktis dalam pembinaan dan membentuk karakter atau akhlak dengan cara pembiasaan. Oke, dengan cara apa? Pembiasaan. Ya, pembiasaan. Oleh karena itu, pembiasaan selalu jalan dengan mengamalkan kebaikan sehingga terbentuklah kepribadian atau orang yang berkarakter. Tradisi pondok, selain pembiasaan untuk mengaji dan mengkaji ilmu agama, kita sebagai santri juga diajarkan untuk mengamalkan dan bertanggung jawab atas apa yang dipelajari. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata sholat itu begini-begini ya, oh ternyata mukena itu harus seperti ini atau bagaimana, itu semuanya dari mengaji. Nah, terus kita amalkannya gimana caranya? Dengan kita melakukannya setiap hari. Ketika kita tahu hukumnya, maka kita harus melakukannya. Tuh. Selain itu, untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang atau seorang santri dalam pondok pesantren juga diajarkan nilai-nilai ketakwaan, kejujuran. Ya, jadi usahakan setiap hari harus selalu berkata jujur. Ketika kita sudah terbiasa untuk tidak jujur, maka itu tadi pembiasaan. Maka watak kita juga akan selalu tidak jujur. Keteladanan, kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, solidaritas, semangat, kerjasama, dan kesabaran nanti akan dijelaskan oleh Bapak di bawah ini. Oke? Kemudian nilai-nilai tersebut sangat penting dilakukan pembiasaan yang akhirnya terbentuklah karakter atau akhlakul karimah sebagai bekal untuk menghadapi tantangan zaman modernisasi. Ya, kemudian ini. Terus bagaimana sih, apa saja sih strategi untuk mencapai pembentukan karakter santri yang seperti perilakunya Rasulullah, rupanya orang-orang alim gitu. Nggak apa-apa, membaginya dalam 5 tahap. Yaitu pengajian kitab kuning, latihan spiritual, keteladanan, pembiasaan, dan pendisiplinan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tentang pengajian kitab kuning. Nah, sudah ada yang pernah ngaji kitab kuning sebelumnya? Oh, pasti sudah ada ya. Nah, itu sangat asyik sekali ketika kita sudah ngaji kitab. Karena apa? Ngaji kitab itu kita
wasilah ilmu ulama-ulama terdahulu melalui karangannya. Jadi kalau ketika novel, ayat-ayat cinta, novel-novel yang lain kan sekedar kita baca sudah bisa ya. Nah, tapi kalau kita beda, kita harus ngaji sama orang yang ahli, sama abah, sama kiai-kiai, sama yang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmunya, untuk mendapatkan barokahnya. Nah, karena kitab kuning itu merupakan simbol tradisi intelektual di kalangan pesantren. Jadi nanti setelah ini kan ada pengajian kitab ya. Semoga nanti pengajian kitabnya bisa membantu kalian untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan yang tidak kalian dapatkan di bangku formal. Jadi nanti ada banyak tentang ilmu di sana, terutama dalam tatanan kehidupan di pondok pesantren. Nah, karena melalui pengajian kitab ini, kiai, ustadz menginternalisasikan nilai-nilai karakter luhur yang telah dirumuskan. Nah, seperti Mbak Mafa tadi bilang, kalau yang lain bisa kita, kalau novel-novel bisa kita baca sendiri tanpa ada kajiannya, tapi kalau kitab kuning kita harus ngaji dengan orang yang alim, orang yang lebih tahu. Agar apa? Kita tahu, kita mengerti, lebih kita ikhlas menjalankannya, akhirnya mendapatkan barokahnya dari ulama yang mengarah kitab tersebut. Kemudian selain pengajian kitab kuning, apa sih strateginya? Ada keteladanan. Nah, semua orang yang ada di sekitar kita, kiai, ustadz, guru, teman, kakak kelas, siapapun, bahkan adik kita sendiri yang ada di sekitar kita bisa menjadi role model untuk kita. Teladani dalam semua aspek kehidupannya. Contohnya, sebelum yang babak kalian, sebelum masuk ke pondok, sebelum berangkat sekolah, jarang melakukan sholat duha, terus pembiasaan yang lain-lain, wudu, itu kan apa namanya, cara kita lakukan. Tapi kalau di pondok lihat, oh mbak itu loh ya Allah sergapnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, oh abah itu loh ya Allah ininya bagus, apa sifatnya bagus, ramah, lemah lembut. Nah itu semua orang bisa kita teladani. Terus kita di madrasah, guru-guru kita banyak yang hafizul Quran, banyak yang orang alim, nah, maka kita takzim, kita hormat. Nah itu biar apa? Biar kita mendapatkan barokah ilmunya, itu yang paling penting. Jadi jika kita ingin dihormati dan disegani orang lain, maka kita harus menghormati dan mensegani setiap orang yang kita temui, siapapun itu. Jadi kalau dulu Mbak Mafa gini, orangnya punya teman tapi orangnya itu nggak terlalu pintar-pintar banget, tapi kalau sama gurunya takzim, sama orang yang lebih tua takzim, hormat. Dari apa yang dia dapatkan itu lebih dari orang yang pintar. Nah itu, jadi selain kita pintar secara intelektual, kita harus selalu takzim sama guru-guru kita, sama pembina di pondok, terus sama kakak-kakak, sama teman-teman. Nah, itu keteladanan ya. Selanjutnya riyadhah. Apa sih riyadhah itu? Nah, riyadhah itu training of spiritual, pembiasaan rutin ya. Untuk membangun santri yang berkarakter atau berakhlak seperti akhlak Rasulullah, maka kita harus latihan membiasakan diri, pembiasaan rutin. Ya, seperti yang diomongin tadi Bu Nova. Apa sih pembiasaan itu terlebih kita di pondok? Nah, pas di pondok, pas banget di pondok. Nanti ketika kita sudah bisa berkumpul bersama, nah itu kita ada sholat wajib berjamaah tadi. Nah, kalau kita ikhlas melakukannya setiap hari tanpa beban, kita pasti enak melakukannya. Tapi kalau capek langsung sholat, nah karena kalau seperti itu maka ya selamanya kita akan terbebani, ya kan? Nah terus sholat sunnah rawatib, ya, duha, tahajud, hajat, tasbih, semuanya. Jadi nanti sudah diajar, disampaikan lebih tadi. Itu pembiasaan-pembiasaan yang harus kalian lakukan ya. Puasa wajib, Senin Kemis, Ayamul Bait, tilawah Al-Quran, wirid, berkata sopan santun, tidak berteriak. Nah terus ada lagi apa pembiasaan yang harus kalian lakukan di pondok, yaitu dengkul. Nah kalian harus latihan ya di rumah, jadi nanti biar sampai di pondok gak kaget, terus dengkulnya juga gak sakit semua ya.
Kalau pas pertama dengkul itu memang di lutut kita sakit, tapi karena kalau kita terbiasa maka akan nggak terlalu sakit. Nah makanya dari itu pembiasaan ya, DP dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sekarang ini tidak tatap muka, tidak ketemu langsung, maka harus apa pembiasaan? Yaitu di media sosial, di WA, di grup atau di chat. Jadi kita harus tahu ada siapa saja yang ada di grup. Kita lihat ada orang yang lebih tua atau ada siapa. Kita harus menjaga ucapan kita, kata-kata kita, gitu. Kita harus membiasakan dari sini, dari sekarang, ya, dari sekarang. Oke, Jen. Bagaimana sih melakukan pembiasaan itu? Lah, kalau nanti sudah sampai pondok, oke, pondok pesantren jawabannya. Tapi kalau tidak, nanti kalian bisa lakukan di rumah, ya. Rumah. Apa sih tugasnya nanti? Karena ketika kalian sudah di pondok, tadi ya, kalian bertemu, bertatap muka 24 jam non-stop. Nah, jadi selalu dilakukan setiap hari. Selain itu juga pembiasaan tidak dapat dilakukan secara singkat. 1 bulan, 2 bulan, gagal. Ya nggak bisa, harus proses step by step. Minimal apa? 40 hari. Ya, ketika kalian sholat jamaah minimal, contohnya ya, sholat jamaah tepat waktu selama 40 hari, jangan sampai bolong. Maka setelah 40 hari kalian pasti akan terbiasa, enak. Tapi kalau belum sampai 40 hari udah bolong-bolong, ya itu nanti akhirnya kita belajar bersama, oke? Kita belajar bersama. Kemudian pembiasaan pola hidup. Nah, karena kita nanti hidupnya bareng-bareng sama banyak orang, banyak dari kalangan manapun, dari kota manapun. Nah, itu salah satu cara untuk membentuk karakter santri adalah dengan membiasakan pola hidup yang penuh dengan kesederhanaan, kemandirian, dan keikhlasan. Contoh satu saja, siapa? Gus Baha. Kalian pasti kenal ya sama Gus Baha. Nah, itu bisa menjadi teladan kita. Walaupun berkelimangan banyak, apapun yang ada pasti bisa dilakukan oleh Gus Baha, tapi lihat Gus Baha kesederhanaannya, keikhlasannya, ya. Jadi nanti di pondok kalian tidak usah terlalu banyak bawa apapun, apa-apa itu nggak usah, sederhana aja, biasa saja, ya. Kita semuanya sama di sini. Terus keikhlasannya, setiap kalian yang mau lakukan, jika kita selalu ikhlas dalam melakukan sesuatu, maka Allah akan selalu memudahkan langkah kita, insya Allah. Nah, contohnya gini, kalian masuk di pondok ini atas tekanan sama orang tua, kamu harus sekolah di sini, kamu harus gini. Kalian tertekan, kalian tidak nyaman, maka selanjutnya ya begitu, akan tidak nyaman, ilmu akan susah masuk dan lain sebagainya, permasalahan-permasalahan akan semakin datang. Tapi kalau kita ikhlas menerima yang sudah ada di depan kita, pasti kita nyaman, kita santai, kita enak jalannya. Oke? Nah, itu. Terus kemudian pendisiplinan. Nah, ini paling penting, pendisiplinan. Tadi kan udah dikasih tahu Bu Hima ya, harus peraturannya kayak gini, takzirannya nanti gini. Nah, karena kalian juga jadwal kalian di madrasah banyak, terus nanti di pondok juga ada kegiatan juga. Maka kalau kalian tidak disiplin waktu, tidak bisa memanajemen waktu, maka kalian akan keteteran sendiri. Jadi mulai sekarang kalian udah paham kegiatannya apa saja, di manage dari sekarang. Oh, harus latihan dari sekarang, walaupun masih di rumah kita harus latihan. Jadi pendisiplinan itu melakukan semua jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, menaati peraturan yang berlaku, dan menerima konsekuensi apapun dari setiap pekerjaan yang telah dilakukan. Kenapa sih ada konsekuensi? Kenapa? Ya kalau tidak ada konsekuensi, kita tidak bisa disiplin. Nah, kalau kita bisa disiplin, dilakukan setiap hari pembiasaan, maka akan menjadi terbentuklah karakter yang baik. Oke, itu ya semua tadi udah dijelasin sama Mbak Mafa tentang karakter santri, pendidikan karakter santri itu bagaimana kita bisa berkarakter yang baik itu bagaimana. Maka tugas kita adalah mudah saja sih. Jadi tadi kan Mbak Mafa udah ngasih tahu tentang riadoh ya. Tentang riadoh itu minimal 40 hari ya, latihan rutin
Training of spiritual itu 40 hari. Jadi mulai dari sekarang kalian usahakan pembiasaan. Jadi seperti ini. Sholat wajib jamaah tepat waktu atau sholat wajib tepat waktu, gak usah jamaah dulu, gak apa-apa. Biasakan ya, mulai dari sekarang ya, biasakan. Biar kalian nggak kaget. Terus tadi udah dikasih tahu Bu Ima, habis sholat maghrib bacanya surat apa, habis sholat asar bacanya surat apa. Lah, kalian lakukan mulai dari sekarang, oke? Biar kalian terbiasa. Puasa Senin Kemis, oke? Mulai dari sekarang, latihan Senin Kemis dari sekarang. Terus sholat duha, sholat tahajud juga mulai dari sekarang, oke? Jadi tugasnya kalian adalah melakukan semua kegiatan yang sudah dijelaskan oleh Bu Ima tadi, mulai dari nanti malam atau besok pagi boleh, dan dikerjakan di rumah. Ketika kalian mau hasilnya maksimal, maka harus ikhtiarnya juga maksimal. Tapi kalau kalian jadi hasilnya nggak pengen maksimal, ya udah ikhtiarnya biasa-biasa saja. Ya. Oke, yang terakhir udah selesai ya. Yang terakhir riadah dari riadah tadi. Dulu itu Bang Mafa pernah dikasih tahu sama gurunya Bang Mafa seperti ini. Pas awal-awal sekolah ya, awal pondok itu, kamu harus membuat planning. 3 tahun kamu di MTS Banat, di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Maimun di Kudus, kamu pengen membuat apa? Kamu ingin dirimu itu seperti apa? Kamu target tujuanmu itu seperti apa? Tulis, ya, tulis semuanya. Aku ingin ranking 1 terus. Aku ingin hafal Al-Quran. Aku ingin bla 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 bla. Tulis semuanya, ya. Terus kita kan ada grup WhatsApp ya. Nanti bisa di-share di situ. Dibaca banyak orang akan menambah doa, ya kan? Terus tapi kalau kalian malu, nah nggak apa-apa, nanti bisa jabri sama Mbak Wafa, oke? Jadi kita punya buku, nanti bukunya tulis sebelum baca buku harus wudu dulu, harus baca Fatihah dulu, ya, baru baca target kalian, terus diakhiri dengan Fatihah lagi. Nah itu salah satu riadah kita untuk menciptakan karakter ala santri atau akhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Ya seperti itu ya. Terima kasih. Ketika selama pembahasan tadi banyak salahnya, banyak kurangnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk masalah tugas santai saja. Kalau kalian mau lakukan silahkan. Kalau tidak ya kalian akan merugi sendiri. Oke? Ada yang mau ditanyain? Bisa, boleh. Waktunya masih ada. Oh, masih ada 5 menit saja. Kalau tidak cukup nanti kita bisa tanya-tanya di WhatsApp. Oke, kita gunakan 5 menitnya. Ada yang mau ditanyain, monggo. Oke, kalau nggak ada kita nanti itu ya lanjutin di WhatsApp grup aja ya. Karena sebentar lagi juga azan berkumandang, jadi Mbak Mafa mewakili seluruh pembina Pondok Pesantren Al Mubarak Al Maimun minta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, mulai dari kemarin sampai sekarang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau banyak salah, banyak kekurangan. Kemudian Mbak Mafa juga mewakili semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terus atas kerjasama yang baik sehingga kita bisa sama-sama mencapai tujuan bersama. Oke, gitu ya. Semangat belajar walaupun masih di rumah saja, masih harus tetap semangat, jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita selalu sehat, selalu dalam keadaan sehat. Dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita dan akhirnya nanti kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Maimun. Oke? Sampai jumpa kembali. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa.
doa menutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihi minhu wal habibi dunya salawatun terja syafa'atuhu li kulli hawlil minal ahwali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa